Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, teman-teman. Bagaimana kabarnya? Semoga sehat selalu ya. Jadi pada kesempatan ini saya ingin belajar membuat onde-onde. Nah, di video ini saya belajar dari adik saya yang mau mencoba membuat. Adik saya ini juga baru pertama kali membuat ya. Saya yang merekam. Kita lihat hasilnya sama-sama ya. Jadi onde-onde ini berasal dari Cina pada abad sebelum Masehi ya, teman-teman ya. Berdasarkan yang saya baca di situs vimela.com, jadi onde-onde ini dibawa ke Indonesia itu di tahun sekitar 1300 sampai 1500 Masehi oleh pelaut yang terkenal dari Tiongkok yang sudah banyak sekali melakukan pelayaran dan ekspedisi, yaitu Laksamana Cheng Ho dari dinasti Ming. Jadi onde-onde ini bukan makanan asli dari Indonesia, tetapi merupakan makanan yang datang dari negeri Tiongkok. Ya. Mari kita lihat pembuatannya ya. Hasil pengalaman adik saya yang pertama kali membuat onde-onde. Jadi yang pertama kali adalah kita membuat selai kacang hijaunya dulu. Jadi kacang hijaunya itu direbus 30 menit, habis itu dimatiin, didiamkan 5 menit, lalu direbus lagi 7 menit. Setelah itu kita masukkan ke blender. Setelah mekar begini ya, teman-teman ya. Semua dimasukkan blender, setelah di blender ya begini hasilnya. Setelah di blender kita masukkan ke panci lagi untuk kita rebus lagi. Kita panaskan. Sebelum dipanaskan, kita masukkan dulu gula 7 sendok makan. Ini kemarin adik saya coba 6 sendok makan, agak kurang manis ya. Mungkin teman-teman punya selera sendiri, jadi ditambahkan 1 kali lagi sendok makan jadi 7 sendok makan. Kemudian tambah kental manisnya 3 sendok makan. Aduk-aduk. Untuk bahan-bahannya udah saya masukkan di link deskripsi ya, teman ya. Panaskan hingga mengental. Ini diaduk-aduk terus sama adik saya, ini diaduk-aduk terus. Maaf agak gelap. Diaduk-aduk terus sampai mengental. Ya, seperti ini kalau sudah mengental. Ya, diamkan hingga hangat ya teman-teman agar bisa nanti dibulat-bulatkan, tidak terlalu panas. Jadi kita pakai 13 gram per bulatan selai kacangnya ini. Lalu kita ya inilah hasil bulatan-bulatannya. Lalu step kedua itu kita membuat adonan dan finalisasi buat onde-ondenya terus digoreng nantinya. Jadi yang pertama kita blender dulu kentang yang sudah dikukus matang ya teman-teman ya. Ini kentang dikukus lalu kita setelah matang kita blender. Hasilnya seperti ini. Setelah kentangnya di blender, lalu diambil sekitar 40 gram. Jadi kemarin itu adik saya 1 kentang itu lebih dari 40 gram. Betul lah. Ini cuma diambil 40 gram aja. Nah ini bahan-bahannya. Jadi ada untuk membuat adonan itu
Ada ini ya teman-teman ya. Saya ya ini ya teman-teman ya. Jadi untuk adonannya itu ada tepung ketan putih 135 gram, kentang halusnya 40 gram, air hangatnya 90 gram, gula pasirnya 40 gram, minyak 5 gram, dan garamnya seperempat sendok teh. Ya, masukkan kentang yang udah dihaluskan, lalu gula pasir 40 gram, terus diaduk, tepung ketan putihnya 135 gram. Ini kemarin saya pakai merek Rose Brand. Lalu air hangat pelan-pelan ya masukinnya. Jadi kemarin sih kita pakainya 95 gram. Cuman agak lengket sedikit. Jadi mungkin 90 gram aja cukup ya. Aduk terus ini ditambahkannya pelan-pelan aja ya teman-teman ya. Ini air hangat terus diuleni. Jadi kemarin adik saya juga nguleninya nggak lama ya. Ini videonya nggak saya pause ini benar-benar. Jadi terus diberi minyak 3 gram. Sewaktu menguleni ini sama sekali tidak saya pause. Jadi waktunya sama. Terus tadi lupa memasukkan garam. Jadi garamnya dimasukkannya pas sudah agak kalis. Tapi nggak apa-apa. Nah, terus didiamkan. Nah, setelah itu diamkan sebentar aja ya teman-teman ya. Kemudian dibulatkan adonan kulitnya itu 20 gram per adonan. Hmm, Nih ya, seperti itu ya. Tuh. Nah, terus dibulatkan. Setelah itu dilumuri dengan wijen. Bulatkan lagi sedikit lah. Timbang coba berapa gramnya? Oh 36.
Ya, setelah itu digoreng sampai tertutup dengan minyak onde-ondenya ini. Agak banyak ya minyaknya kemarin itu. Sampai dia mengembang. Ini juga perlu teknik ya teman-teman ya. Karena kemarin ada saya bikin itu eh, yang pertama ini sampai kecoklatan. Nah, sampai kecoklat tuh agak, kalau saya sih suka agak agak garing gitu. Garing krenyes-krenyes gitu. Kalau nggak sampai coklat banget gitu kayak gini, dia agak lebih lembut. Ya. Tapi kalau saya malah suka yang agak krenyes-krenyes tadi. Ya, jadi ya ini ya teman-teman hasilnya saya suka ya. Saya juga mau coba bikin sendiri ini. Ini buatan hasil percobaan adik saya. Terima kasih teman-teman sudah mampir. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.